Selamat pagi di channel Spiritual Journey pada segmen Open Book. Hari ini tanggal 16 Juli 2023 pukul 6.43 waktu Indonesia Barat. Kita akan mulai melanjutkan pembahasan kita tentang bukunya Romo Mangunwijoyo yang berjudul Sastra dan Religiositas. Pada episode kedua ini kita membahas tentang contoh-contoh buku yang dikupas oleh Romo Mangun di dalam bukunya. Ada beberapa hal yang menarik di dalam kupasan tersebut, di mana ada isu atau topik yang relevan untuk saat ini, di mana kita melihat terjadi tarik-menarik antara dua kekuatan di negeri ini, di mana di satu pihak ingin membawa negara ini menjadi negara yang syariah, yaitu kaum Islam radikal yang ingin Indonesia ini menjadi negara yang religius, yang agamis, yang bahkan ada yang lebih radikal lagi, lebih ekstrim lagi, akan ingin menjadikan negara ini menjadi negara Islam, masuk di kekhalifahan. Jadi bahkan lebih radikal lagi, ya. Indonesia hanyalah bagian dari sebuah kekhalifahan Islam yang berpusat di Syria, Syria atau Irak sana, ya. ISIS lah gitu. Pada waktu itu, ya. Sekarang agak mereda setelah pemerintahan Jokowi ini bersikap tegas, menindak tegas kelompok-kelompok yang ingin membawa Indonesia ke arah sana. Maka gerakan-gerakan tersebut menjadi tidak muncul lagi di permukaan, tetapi saya yakin di bawah tanah mereka masih melakukannya secara sembunyi-sembunyi, ya, dan mereka bergerak secara senyap. Dan saya kira mereka mempengaruhi lah generasi muda lewat dunia pendidikan, lewat dunia pemerintahan, yang ingin menarik bandul ideologi bangsa ini ke arah kanan radikal. Di satu sisi masih banyak juga yang memiliki ideologi nasionalis yang tidak setuju dengan melawan kecenderungan seperti itu, gerakan-gerakan seperti itu. Saya yakin masih banyak lah yang cukup nalar, cukup akal sehat, memiliki akal sehat, karena negara ini kan sudah disepakati bahwa negara ini adalah negara republik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi sekedar penindakan saja tidak cukup, maka harus ada kesadaran yang ditimbulkan di generasi-generasi muda, terutama melalui jalur pendidikan, dan itu harus ada keseriusan dari pemerintah, dari berbagai pihak, agar sekolah-sekolah kita tidak
terindoktrinasi oleh hal-hal seperti itu, karena diakui atau tidak diakui, sekolah kita, sistem pendidikan kita jelas-jelas sudah kuat sekali warna tertentunya, warna hijaunya, hijau cenderung hitam, ya kan? Karena saya merasakan sendiri sebagai guru, baik di swasta maupun di sekolah negeri, sekolahan itu udah tanpa teteh ngaling-ngaling untuk mendoktrin siswa-siswinya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agama di sekolahan secara ketat. Sementara itu sekolahan kan sekolahan negeri, sekolah umum, harusnya kan tidak ada warna seperti itu. Tetapi yang saya rasakan, yang saya lihat, hal itu terjadi, dan saya yakin hampir di semua sekolahan negeri lah ada hal seperti itu. Ada yang lebih kental, ada yang lebih cair, tetapi secara umum sudah ada kecenderungan seperti itu, dan itu harus dibenahi dan harus dibersihkan, karena kalau tidak 10-20 tahun ke depan kita tidak bisa tahu lagi bagaimana pola pikir masyarakat kita yang ketika mereka masih sekolah, mereka dicekoki, diindoktrinasi dengan pemahaman cara berpikir agama yang sempit, tidak perlu toleran, cenderung diskriminatif, dan merasa paling benar, paling baik, yang lain harus mengalah mengikuti mereka. Nah, oleh karena itu pemikiran-pemikiran yang ada, gagasan-gagasan yang ada di dalam buku ini sangat relevan, sangat kontekstual untuk diaplikasikan, disebarkan di masyarakat kita, terutama di dunia pendidikan. Ini bisa masuk melalui diskusi-diskusi atau seminar-seminar, ceramah-ceramah, dan kalau dirancang secara bagus, terencana ya, saya kira gagasan-gagasan seperti ini sangat-sangat diperlukan. Oke. Gagasan apa yang ada di buku ini yang menurut saya sangat menarik adalah gagasan tentang sekularisasi, di mana sekularisasi dipahami, ya, sekularisasi yang sehat dipahami sebagai proses pendewasaan manusia dalam segala pemikiran serta penghayatannya, sehingga lebih tajam dalam melihat dan menempatkan dimensi-dimensi kekaryaan Tuhan dan manusia dalam proporsi yang sebenarnya. Gampangnya, ada pemilahan antara laku kita dalam beragama dengan laku kita dalam bermasyarakat, bernegara, berkebangsaan, karena ruang lingkupnya jelas berbeda. Agama mestinya dibawa ke dalam, lebih privat, sementara kalau bernegara, bermasyarakat kan kolektif, dan itu harus berdasarkan kesepakatan umum, kesepakatan bersama. Nah, sementara sudah kita sepakati dari saat negara ini didirikan oleh para founding father bahwa di dalam bernegara, di dalam berbangsa,
kita punya ideologi dasar pemahaman pemikiran, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan secara hukum ada UUD 45. Nah, itu yang harus kita pegang, panduannya itu, dasarnya itu. Yang lain harus mengikuti. Di dalam melaksanakan kegiatan beragama harusnya ya berada di rambu-rambu itu, nggak boleh melenceng, bahkan nggak boleh kemudian dia mengalahkan, menisbikan bahkan bahwa kita sudah sepakat, kita negara Bhinneka Tunggal Ika, kita berketuhanan, berberi kemanusiaan, berkesatuan, dan yang lainnya. Baik, di dalam bukunya Romo Mangun mulai menganalisa kenapa sih seperti itu, kenapa di masyarakat kita punya kecenderungan seperti itu, ingin merubah ideologi negara ini, bangsa ini menjadi sebuah negara agama, negara Islam, karena menurut pemikiran Romo Mangun di dalam bukunya ini, dia meminjam apa yang gagasan yang disampaikan oleh seorang pemikir dari Pakistan yang bernama Muhammad Iqbal, bahwa kebanyakan orang itu dalam beragama masih pada level yang kulit atau faith, percayaan saja, dia percaya saja, percaya, yakin, tanpa pemahaman. Ya, di tingkat faith ini manusia atau seseorang menerima secara taat, tanpa syarat, tanpa berpikir, tanpa dicerna, dia terima aja. Dia tidak berpikir kritis dan mengikuti semua yang diperintahkan di dalam dogma-dogma agama. Dan ini tentu saja bukan hanya di penganut agama Islam, di penganut agama Kristen dan yang lain juga ada, radikal-radikal di agama lain juga ada. Tetapi karena di sini mayoritas, maka yang muncul yang kemudian kuat pengaruhnya ya yang kelompok ini. Kemudian ada tingkatan yang lebih lanjut, yaitu tentang talk. Ya, di sini didefinisikan level religiusitas tingkat yang berikutnya ini talk, yaitu religious life seeks its foundation in a kind of metaphysics. Jadi kehidupan beragama yang mencari dasar-dasarnya pada hal-hal yang bersifat metafisik, yang memiliki pandangan tentang dunia secara konsisten dan logis, di mana Tuhan merupakan bagian dari pandangan hidup itu. Walaupun di sini agak ada hal yang sedikit mungkin mengganggu, di mana dinyatakan bahwa Tuhan menjadi bagian dari pandangan itu, hanya sebagai bagian. Tetapi harus dipahami lebih dalam bahwa memang pemahaman-pemahaman tentang agama, di mana di situ pasti pemahaman tentang Tuhan menjadi penting, ya. Tetapi kemudian tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu mistik atau mungkin sufisme, ya, yaitu pencapaian kepribadian yang merdeka berkat penemuan sumber-sumber terakhir dari hukum di dalam kedalaman hati nurani. Jadi manusia lebih subtil mencari kebenaran-kebenaran, ya.
dalam kehidupan ini, di mana kebenaran-kebenaran itu akan memerdekakan mereka dari pandangan-pandangan yang duniawi, yang jadi dalam beragama itu tidak dikotori oleh hal-hal bersifat duniawi yang bersifat politis. Jadi agama tidak dicampurkan, pandangan agama dengan pandangan politik, keyakinan agama dengan keyakinan politik atau ideologi. Beda wilayah. Nah, di sini Romo Mangun dengan bukunya ingin mengajak kita untuk jangan sekedar ada di level yang pertama ini. Oke lah, untuk awalan memang diperlukan hal-hal yang sifatnya sederhana, ketaatan, ya, kepatuhan, ketakwaan, tetapi ketakwaan itu kemudian jangan ditelan mentah-mentah, dia harus diolah, dianalisa, dipahami, dibersihkan. Kemudian syukur-syukur bukan sekedar berdasarkan analisa rasional, tetapi juga analisa spiritual. Kalau orang Jawa bilang ya gunakan rasa sejati gitu ya. Gunakan rasa, bukan sekedar rasio. Kenapa? Karena rasio kita itu kan sangat terbatas. Pemahaman kita, intelektualitas kita, kecerdasan kita itu kan berdasarkan rasio, berdasarkan apa yang diterima oleh indera kita, memori kita. Nah, sementara ada hal-hal lain yang beyond, melampaui logika. Nah, untuk itu digunakanlah rasa, sumber-sumber pemahaman yang lebih murni, lebih jernih. Sama seperti kasusnya di datangnya dan perginya Anapis, di mana Masri dan Arni yang ingin menikah, sementara mereka adalah sebenarnya dua kakak beradik, satu bapak lain ibu, di mana si bapak sengaja harus tercebur di dalam pergulatan itu. Kalau menggunakan ketaatan, ketakwaan, menggunakan akal, ya harusnya si Masri dan Arni ini ya nggak boleh gitu. Tapi ketika kita menggunakan pemahaman yang lebih murni, rasa sejati, ya bisa untuk dipahami bahwa Masri dan Arni ini mungkin bisa menjadi suami istri. Itu dalam batasan-batasan sekedar cerita ya. Dalam kehidupan sehari-hari saya yakin ya beda lagi. Tetapi intinya adalah jangan mendahulukan akal, kita gunakan rasa juga. Romo Mangun banyak membahas sastra-sastra Eropa, di mana di situ masuk gagasan-gagasan dari para filsuf yang diserap oleh para sastrawan dan diceritakan, diolah lagi menjadi sebuah karya sastra dengan pandangan-pandangan yang filosofis, yang tidak menggunakan pemahaman-pemahaman dogmatis agama Kristen, ya. Di mana di situ ada banyak terjadi kekecewaan di manusia barat ya, karena mereka mengalami begitu banyak penindasan yang mengatasnamakan agama. Nah, justru bangsa Indonesia harusnya belajar dari sejarah bangsa Eropa, di mana ketika kehidupan beragama diterapkan dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab,
itu yang sebenarnya harus kita saring lagi apa yang ada di dalam Alkitab itu, kita murnikan gitu ya, tidak letterlek, tidak harus secara harfiah gitu. Karena kalau diterapkan secara harfiah ya jadinya seperti apa yang dialami oleh bangsa Eropa, di mana mereka di Spanyol ada inkuisisi ya, kemudian mereka juga melakukan persekusi terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tukang sihir ya, itu kan banyak korbannya. Kemudian terjadi peperangan dan yang lain sebagainya yang mengatasnamakan agama, intrik-intrik politik yang dibungkus dengan atas nama agama kan sudah banyak sekali dan korbannya banyak sekali di Eropa, yang kemudian memunculkan pemberontakan secara ideologis bahkan secara politis ya, akhirnya membawa kebudayaan Eropa, manusia-manusia Eropa, manusia-manusia Barat itu untuk lebih mengandalkan rasio mereka, bukan hanya sekedar ketakwaan gitu ya, dengan gerakan Renaissance, Aufklärung, dengan positivisme, kemudian malah agama dikesampingkan, terjadi sekularisasi, tetapi kemudian bandulnya terlalu kanan, mereka akhirnya menjadi manusia-manusia yang menganut sekularisme, bukan hanya memisahkan antara negara dan agama ya, tetapi juga bahkan mendemistifikasi nilai-nilai yang ada di dalam agama mereka, yaitu agama Kristen. Bagi beberapa pemikir Barat, agama justru dianggap sebagai candu ya, yang hanya meninabobokan manusia untuk berani menggunakan akal budinya secara mandiri gitu. Dan akhirnya mereka jatuh pada bukan sekedar sekularisme tetapi ateisme. Mereka tidak percaya pada Tuhan, mereka tidak percaya pada agama. Yang menurut mereka benar adalah kebenaran yang dilahirkan dari pemikiran-pemikiran rasional, ilmiah, dan mereka masuk ke lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi bandul yang berayun ke arah yang berlawanan 180 derajat ini bukan tidak berdampak buruk. Mereka mengalami juga ketika bandul terlalu ke kanan, ke kiri, mereka mengalami kekosongan, kehampaan. Maka muncullah sastra-sastra seperti yang dituliskan oleh Nietzsche, oleh Sartre, oleh Albert Camus ya. Tetapi itulah ciri khas dari manusia Barat ya, yang berani untuk mengeksplorasi, cenderung suka mengekspor bukan sekedar secara fisik tetapi juga secara batin, secara ide, gagasan ya. Yang manusia Barat ditulis oleh Romo memang selalu cenderung ekstrim ya, istilah mereka bersorak melonjak sampai surga tetapi suram sampai mati ya. Nah disitulah religiusitas Kristen di dunia Barat, di Eropa sekarang ya, lebih sekarang ini lebih ke dalam ya, mencari, bergulat, serba bertanya yang jawabannya juga merupakan pertanyaan baru. Di bukunya juga dibahas tentang karya-karya sastra dari Rusia yang
tadi mempertanyakan banyak hal yang sifatnya eksistensial, ya semacam pemberontakan juga. Itu kenapa kalau masyarakat Kristen tetapi kok kehidupannya seperti ini, jauh dari apa yang diajarkan oleh Kristus sendiri, di mana harusnya kita saling mengasihi, saling menyayangi, tetapi di masyarakat Eropa Barat ditampakkan bagaimana justru dalam bertindak, dalam berbuat, mereka jauh dari apa yang diajarkan oleh teologi kekristenan, ya. Tidak usah dikaitkan dengan perang atau apa, dalam kehidupan sendiri juga banyak hal yang membuat mereka bertanya-tanya, ini hidup apa artinya, ya kan? Sakit, ya, ada peperangan, ada penderitaan yang sifatnya lebih individual. Nah, pertanyaan seperti inilah yang kemudian banyak digarap oleh penulis-penulis dari Rusia seperti Chekhov, Dostoyevsky, ya. Di bukunya Romamangun, ya, dinyatakan bagaimana Chekhov memberikan penjelasan yang tegas tentang perbedaan prinsipil antara penjawaban pertanyaan-pertanyaan dan pengajuan pertanyaan-pertanyaan secara benar. Menurut Chekhov, tugas sastrawan itu hanya yaitu tadi yang terakhir, pengajuan pertanyaan-pertanyaan secara benar. Ini sikap Chekhov dalam berkesusastraan. Jadi karya-karya dia lebih banyak untuk mempertanyakan, ya, dengan benar tentang permasalahan-permasalahan di dunia ini. Dia tidak berusaha untuk menggurui atau memberikan jawaban sebaiknya bagaimana, tetapi dia lebih bertanya, kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu. Nah, sementara sastrawan besar lainnya dari Rusia, Dostoyevsky, dalam karya-karyanya lebih mewayangkan kesengsaraan kota. Kota dipandang sebagai lambang dunia yang terpotong oleh individualisme. Jadi ketika terjadi gerakan pencerahan, aufklärung, kemudian terjadi sekularisme, pemisahan antara dunia negara dan agama, kemudian tanpa sengaja manusia menjadi lebih individualistis, ya. Dari kehidupan pedesaan yang sifatnya komunal, kolektif, karena adanya gelontoran, ya kan, Renaissance aufklärung itu, ketika manusia desa pindah ke kota dan kemudian terpotong kehidupan budaya rakyat desa, ya, yang komunal, yang kolektif menjadi individualis, ya. Nah, dua ciri keterpotongan individualistis itu adalah menurut Dostoyevsky di bukunya Romamangun, yaitu kehausan penyakit yang patologis, nyaris bahkan sering gila, benar-benar ingin berkuasa dan sekaligus menderita kesepian dan keterasingan dalam kurungan diri sendiri. Ya, di dalam karya-karyanya Dostoyevsky banyak melukiskan dan menganalisa manusia-manusia individualistis ini secara konsekuen sampai ke akhir ujung, ya. Mereka yang haus kekuasaan dengan sadisme yang bugil. Dilukiskan juga bagaimana jiwa-jiwa manusia kota terdeformasi oleh kehidupan modern, ya, baik dalam psikologis individu
maupun dalam lembaga-lembaga keluarga, masyarakat, negara ya yang serba terpecah. Itu garis besar dari gambaran Dostoyevsky tentang kesengsaraan manusia kota, masyarakat kota, orang-orang metropolis ya, yang dianalisa oleh si Dostoyevsky. Mereka terpotong oleh individualisme dari sungai besar hidup rakyat pedesaan, di mana rakyat pedesaan itu kan biasanya itu kan guyub rukun gitu ya, orang Jawa bilang, gotong royong. Nah, ketika mereka pindah ke kota, mereka menjadi individualis. Nah, ketika mereka hidup secara individualistis, akhirnya muncul penyakit-penyakit kejiwaan dalam tanda kutip ya kan, di mana manusia-manusia kota ini kemudian cenderung haus kekuasaan dan sadis ya, kesepian ya, merasa terasing, merasa kesepian dan segala lain sebagainya, baik secara individu ya kan, maupun di dalam lembaga-lembaga keluarga, masyarakat ya kan, terjadi individualisme, terjadi kesepian, keterasingan ya kan, dan lain sebagainya yang muncul, yang memanifestasi dalam tindakan-tindakan kriminal, kejahatan dan yang lain sebagainya, korupsi ya, itu kan bagian dari jiwa manusia yang terdeformasi ya kan. Ketika orang korupsi itu dia nggak memahami atau lupa bahwa yang dikorup itu adalah uang rakyat yang harusnya digunakan untuk kepentingan semua gitu kan. Tapi dia pikir karena dia punya kewenangan, dia punya kekuasaan, dia ambil itu uang, dianggap sebagai uangnya pribadi kan gitu. Dan di negara kita itu sangat-sangat nyata penyakit itu ya, bukan hanya secara individu tetapi secara rame-rame. Korupsi kan sampai 8 triliun, contoh kasus BTS itu kan 8 triliun dikorup, kan nggak mungkin hanya dilakukan oleh seorang Johnny Plate kan, pasti banyak. Nah, manusia-manusia yang melakukan korupsi itu pasti dia mengalami deformasi secara psikologis, secara kejiwaan ya, sakit mereka itu. Menurut saya menjadi sangat relevan apa yang dituliskan oleh Romomangun ini ya, walaupun hanya sebuah gagasan yang tidak eksplisit ya, yang tidak secara harafiah tekstual bisa dipahami, tetapi secara rasa saya yakin itu bisa menggugah masyarakat kita kalau dibuka lagi, dibaca lagi, disebarkan lagi gagasan-gagasan ini, sehingga menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat kita. Sumber permasalahannya itu loh ya, terjadi kenapa ada korupsi dan segala macam. Oke, maka apa yang disampaikan oleh Romomangun menjadi sangat relevan dan kontekstual untuk saat ini. Banyak hal-hal lain yang dibahas ya tentang religiusitas ya di dalam karya sastra, di mana di situ muncul banyak pertanyaan-pertanyaan eksistensial ya, yang individual, yang eksistensial, yang mempertanyakan tentang kehidupan, tentang kematian, tentang penderitaan dan yang lain sebagainya, yang digarap oleh para sastrawan-sastrawan yang bisa dijadikan permenungan kita untuk berefleksi, untuk mencoba mencari makna
bagi kehidupan kita masing-masing, sehingga kita hidup itu tidak sekedar hidup tidak sekedar ada gitu, tapi hidup juga ada dan bermakna. Kita memberikan makna pada kehidupan kita. Supaya apa ya? Supaya kemudian kita tidak terbawa arus hedonisme, konsumerisme, dan yang lain-lain yang hanya beranggapan bahwa hidup kita itu akan selamanya. Tidak, hidup kita itu kan tidak selamanya di sini. Kita, kalau orang Jawa bilang, kita cuma mampir ngombe ya kan, sementara, dan ada kehidupan lain yang harus di dimensi lain yang harus kita renungkan juga, kita mempersiapkan diri untuk hal itu gitu kan. Supaya ya tadi, kalau di agama Buddha ya kemerkatan kita kepada hal-hal yang bersifat jasmaniah, duniawi itu justru akan buat penderitaan bagi kita sendiri. Karena ketika kita mengejar hal-hal yang duniawi, kemudian kita melupakan bahwa ada rambu-rambu, ada hukum-hukum yang bisa kita langgar karena kita mengejar keduniawian. Salah satu yang dikupas oleh Romomangun tadi sudah sekularisme ya. Kemudian di sini juga disampaikan tentang ateisme ya. Di mana di dalam bukunya Romomangun mengutip beberapa pendapat dari sastrawan-sastrawan besar dunia. Salah satunya dari Octavio Paz, ini dari Kolombia atau Venezuela kalau nggak salah. Di dalam buku tersebut Romomangun menuliskan pendapat Octavio Paz sebagai berikut. Implisit atau eksplisit ateisme itu universal, akan tetapi terdapat beberapa pencambangan ateisme. Jadi ateisme itu ada beberapa jenis gitu ya. Yang pertama, mereka yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, hidup, tetapi dalam kenyataannya, di dalam kehidupannya yang sehari-hari, mereka berpikir dan hidup seolah-olah Tuhan tidak pernah ada. Nah, jenis ini adalah jenis ateis yang tulen. Yang kedua adalah ateisme semu. Untuk seorang ateis semu, bagi mereka Tuhan tidak pernah mati. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah ada, ya kan? Jadi bagi mereka Tuhan tidak pernah ada. Maka Tuhan tidak pernah mati. Kenapa ada kata-kata Tuhan tidak pernah mati? Karena ada gagasan-gagasan ketika manusia-manusia Eropa itu melihat begitu banyak penderitaan ya, yang diakibatkan oleh perbuatan manusia lain gitu. Peperangan, penindasan dan lain-lain. Bagi mereka ini gimana sih ini kehidupan di dunia ini, kok ada kekejaman seperti ini, penindasan seperti ini, kok seolah-olah Tuhan nggak ada. Kemudian mereka memberontak, kalau itu percuma juga kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalaupun ada, Tuhan sudah mati. God is thought gitu ya. Nah, itu merebak di pemikiran, di budaya manusia-manusia Eropa. Tetapi ada orang Barat yang berpendapat Tuhan tidak pernah mati gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah ada. Ini jenis ateisme yang kedua, yaitu ateisme semu. Kemudian jenis ateisme yang ketiga adalah ateisme yang menerima kematian Tuhan ya. Jadi dia dulu mungkin pernah punya iman Kristen, tetapi ya Tuhan sudah mati ya, menerima kematian Tuhan lalu mencoba hidup dalam perspektif yang baru. Nah, di sini ada dua pencabangan lagi, yang tidak sumarah dan juga yang sumarah menghayati ateisme sebagai suatu kepercayaan ya. Jadi jangan kaitkan ateisme dengan
komunisme, ya kan, itu beda lagi. Orang-orang barat liberal juga banyak yang tidak percaya Tuhan, bukan mereka yang komunis saja gitu ya. Beda ya, komunisme liberal itu kan politik, kalau ateisme itu kan spiritual ya. Bedakan. Problematika seperti itulah yang banyak dibahas, dikupas oleh Romo Mangun di dalam bukunya Sastra dan Religiusitas, di mana manusia-manusia sastra bergulat dengan gagasan, pemikiran, pemahaman tentang eksistensinya sebagai manusia dikaitkan dengan keyakinan mereka tentang adanya Tuhan, tentang adanya hukum-hukum Tuhan, tentang adanya kehidupan setelah kematian, tentang adanya dosa, tentang adanya karma, tentang adanya makna di dalam kehidupan ini. Hal-hal seperti itu, topik-topik seperti itu diolah oleh para sastrawan, dan menurut Romo Mangun di dalam sastra, karya sastra pasti ada olahan seperti itu, pasti ada cita rasa seperti itu di dalam, sama seperti kuliner ya, di dunia kuliner, di dalam masakan ya rasanya ya kalau nggak asin, manis, asam, gurih gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, secara ringkas buku ini terbagi menjadi 18 bab ya. Di setiap babnya dibahas tema-tema yang berkaitan dengan nilai-nilai religiusitas yang terkandung dalam karya-karya sastra dari para sastrawan ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, Eropa, Amerika, Asia, Afrika, Rusia, Amerika Latin, dan lain sebagainya. Yang dibahas karya sastra yang berbentuk syair, puisi, roman, sampai dengan karya sastra yang berbentuk drama. Dari masa sebelum, jadi rentangnya dari masa sebelum Masehi sampai masa sekarang, dan latar belakang budaya, agama, dan pemikiran filsafat yang bermacam-macam. Ya, dan menurut saya ulasannya sangat mengalir, sangat renyah ya. Bahasanya Romo Mangun ini renyah, lincah ya. Warna sangat berwarna dan substantif. Jadi di dalam bukunya ini Romo Mangun menjabarkan bagaimana sastra, di dalam sastra terekam sejarah pergumulan manusia dengan diri sendiri ya, dalam relasinya dengan Tuhan dan semesta. Dan melalui sastra kita bisa mempelajari ya, karya-karya sastra. Melalui karya-karya sastra itu kita bisa mempelajari bagaimana jatuh bangunnya umat manusia dalam pergumulan tadi ya, bergumul dengan diri sendirinya, bergumul dalam relasinya dengan Tuhan dan semesta. Karena lebarnya spektrum bahasan di buku ini ya, kita bisa menilai betapa Romo Mangun ini memiliki wawasan pemikiran yang luas ya, dan kaya bahan referensinya. Buku bacaannya saya yakin banyak banget, dengan landasan berpikir yang lugas, kuat, dan tidak fanatis ya. Romo Mangun mau dan mampu merangkul dan menyerap serta menyatukan berbagai pemikiran, pemahaman, dan keyakinan menjadi satu bentuk pemahaman atau penghayatan spiritual yang baru dan utuh ya, sekaligus pengamalannya secara konkret dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari manusia. Ada beberapa kutipan yang menarik ya di dalam buku itu. Ini sebagai tambahan saja. Ini sekedar cerita ya, sebuah storytelling yang bisa kita jadikan contoh. Betapa buku itu memang sangat menarik. Seorang murid di negeri Cina kala itu ingin belajar pemahaman tertinggi dari seorang guru Tao. Aku sanggup dengan cara apapun menolongmu agar kau mencapai pengertian yang benar, jawab sang guru. Tetapi 3 hal aku tidak sanggup membantumu. Apakah hal-hal itu, guru? Tanya si murid.
Jika kau lapar dan haus, kau harus makan dan minum sendiri. Tidak ada gunanya bila itu kukerjakan untukmu. Tak ada seorang pun dapat menolongmu memenuhi hajat alamimu. 2, 3. Dan akhirnya kau sendiri juga yang harus melangkahkan kaki bila kau berjalan. Kemudian seorang murid lain bertanya, apakah pemahaman tertinggi itu, guru? Kemudian sang guru menjawab, gagasan-gagasanmu sehari-hari. Kemudian murid yang lain juga bertanya, apakah Dao itu, guru? Jawab sang guru, hidupmu sehari-hari. Kemudian ada kisah lagi yang diambil dari pemahaman filosofis Zen, ya. Nah, ini adalah salah satu aliran di dalam Buddhisme, di mana di kisah itu digambarkan mengenai kehidupan yang lebih penuh, lebih mendalam, lebih intens, lebih berkadar, lebih manusiawi dan penuh kesejatian, yang menggambarkan 10 tahap perkembangan kesadaran manusia dalam menyempurnakan dirinya, ya, menurut pandangan Zen, ya. Dan ini sudah terkenal. Yang pertama digambarkan ada seseorang mencari seekor sapi. Kemudian gambar yang kedua, orang itu menemukan tapak sapi yang dia cari. Yang ketiga, orang itu menemukan sapi itu sendiri. Kemudian lukisan yang keempat, tahapan yang keempat, si orang itu berhasil menangkap si sapinya. Tahapan berikutnya yang kelima, si sapi kemudian dibawa pulang sambil orang itu berjalan di sampingnya. Keenam, karena dia begitu bahagianya, ya, lebih bahagia, sapi itu kemudian ditunggangi. Sambil menunggangi sapi, dia memainkan serulingnya, menyanyikan lagu-lagu kesayangannya. Kemudian yang ketujuh, orang itu kemudian menjadi sangat-sangat bahagia, sehingga dia melupakan si sapi tadi. Yang kedelapan, bahkan karena sudah sangat-sangat bahagia, dia lupa segala-galanya. Yang kesembilan, orang itu kemudian pulang sampai ke rumah, ke sumber-sumber air. Yang kesepuluh, setelah dia sudah tidak haus lagi minum dari sumber air itu, lalu ia memutuskan untuk masuk ke tengah dunia untuk menolong orang lain. Itu gambaran tentang tahapan religiusitas yang penuh makna, dengan gambaran yang sangat sederhana tetapi penuh makna, supaya kita manusia bisa menyempurnakan diri kita, ya, sama seperti yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal, tetapi ini lebih intens, ya, lebih gampang dicerna, walaupun ya harus lebih sederhana, tapi ya tidak mudah untuk dicerna, ya. Harus ada yang menjelaskan apa sih maksudnya nyari sapi ini, apa sih artinya dia menemukan sapi itu, dan lain sebagainya. Dan itu dibutuhkan pemikiran yang mendalam. Baik, itu saja untuk kali ini pembahasan tentang buku karya Romo Mangunkusumo, yaitu Sastra dan Religiusitas. Kalau ingin lebih jelas silahkan baca sendiri bukunya karena sangat menarik, dan
Mudah-mudahan apa yang menjadi ide gagasan pokok di dalam buku ini bisa kita tularkan, dipahami bersama, karena bangsa ini memang menurut saya sangat-sangat butuh pemahaman seperti yang disampaikan oleh Romo Mangun di dalam bukunya Karya Sastra dan tentang sastra dan religiusitas ini. Dan ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus. Baik, untuk kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan buku yang lainnya.